Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kelompok kami akan membahas bagaimana sistem ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan 5 materi bagaimana sistem ekonomi syariah. Yang pertama, apa sih itu ekonomi syariah? Yang kedua, bagan ekonomi syariah. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang keempat, ada tujuan ekonomi syariah. Dan yang kelima, ada karakteristik ekonomi syariah. Yuk kita simak penjelasannya. Kalian udah pada tahu belum sistem ekonomi syariah itu apa? Yuk sini kita bahas ekonomi syariah itu apa. Ekonomi Islam atau juga disebut dengan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang ilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut M. A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan menurut Yusuf Kardawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian dari sistem ekonomi Islam, atau bisa juga disebut dengan sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah sebuah sistem yang memberikan manfaat kepada semua manusia. Bagian dari sistem ekonomi Islam, dari seluruh harta kekayaan terdiri atas 3 kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu, di dalamnya ada mekanisme pasar syariah, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kepemilikan umum dikelola oleh negara. Kepemilikan negara dikelola oleh negara juga. Dari ketiga kepemilikan tersebut mencakup arti dari Baitul Mal, yang artinya adalah lembaga yang menangani segala harta kekayaan umat. Nah, konsep Baitul Mal ini sebagai lembaga dalam pemerintahan Islam yang bertugas mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Baitul Mal atau APBN negara mempunyai 3 sektor. Sektor kepemilikan individu. Sektor kepemilikan individu mempunyai kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Yang kedua, sektor kepemilikan umum. Sektor kepemilikan umum mempunyai kebutuhan pokok masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dan yang ketiga yaitu sektor kepemilikan negara. Sektor kepemilikan negara yang bertugas membangun industri berat seperti infrastruktur dan belanja negara. Prinsip ekonomi syariah. Nah, prinsip ekonomi syariah itu seperti apa sih? Prinsip ekonomi syariah adalah suatu kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi sesuai Al-Quran dan hadis. Ada 6 prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi. Yang kedua, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh rakyat. Yang ketiga ada no-riba. Adapun no-riba seperti optimalisasi investasi atau jual beli dan berbagai risiko. Yang keempat, no-masyir. No-masyir ialah transaksi keuangan terkait era sektor real, melarang spekulasi tidak produktif. Yang kelima, iswaf. Iswaf adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang keenam adalah muamalah. Muamalah, transaksi muamalah berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Maka dari itu, prinsip ekonomi syariah ada hubungannya dengan zakat. Ada yang tahu nggak zakat itu apa? Nih aku jelasin. Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, untuk hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk fisabilillah, dan musafir.
Ekonomi syariah mempunyai tujuan sesuai dengan syariat Islam, yaitu terjauhnya dari hal-hal riba, karena riba sangat dilarang dalam ajaran Islam. Ekonomi syariah juga mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau yang disebut dengan falah, dengan menjalankan tata kehidupan yang baik dan terhormat, atau yang disebut dengan hayaan toiban. Karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kerjasama untuk mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua, ekonomi syariah berlandasan pada akidah, akhlak, dan syariat Islam. Yang ketiga, ekonomi syariah tidak banyak dalam mengambil keuntungan, karena ekonomi syariah berlandasan pada Al-Quran dan hadis, yang terdapat larangan riba. Yang keempat, ekonomi syariah menerapkan prinsip ekonomi sebagai pedoman. Yang kelima, ekonomi syariah bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan melarang aktivitas yang merugikan.